Anda kembali di iNews Pagi pemirsa, tertangkap tangan menggunakan uang palsu saat berbelanja. Seorang ibu rumah tangga di Jeneponto, Sulawesi Selatan diamuk warga dan pedagang pasar. Ya, polisi masih memburu pelaku lain termasuk pencetak uang palsu ini. Inilah video amatir saat warga dan pengunjung pasar tradisional Ramba, Kecamatan Rumbia, Jeneponto, Sulawesi Selatan, menghakimi seorang ibu rumah tangga. Wanita 26 tahun bernama Ratna ini kedapatan menggunakan uang palsu pecahan Rp50.000 saat berbelanja. Pelaku mengelak disebut pengedar, meski warga yang menggeledah tasnya menemukan beberapa lembar uang palsu. Polisi sempat kewalahan saat akan mengevakuasi pelaku keluar dari pasar. Saat ini akan dilakukan pengembangan dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka-tersangka baru yang nanti akan diproses hukum untuk pengembangannya. Saat ini pelaku ditahan di Polres Jeneponto dan uang palsu yang ditemukan disita. Polisi memburu pelaku lain, termasuk pencetak uang palsu yang diduga merupakan sindikat yang beroperasi di pasar tradisional. Pemirsa, video sekelompok pemuda membawa senjata tajam dan memblokade lampu merah Ciceri di Kota Serang, Banten viral di media sosial. Pihak Polda Banten pun langsung menyelidiki aksi tersebut. Video sekelompok pemuda membawa senjata tajam dan memblokade lampu merah Ciceri di Kota Serang, Banten viral di media sosial. Dari video itu, puluhan anak muda menggunakan motor dan berteriak sambil melambaikan sejumlah senjata tajam, diiringi suara bising dari knalpot. Aksi ini pun dibenarkan pihak Polda Banten. Menanggapi video itu, Polda Banten bersama Polres Serang Kota langsung mendalami siapa saja kelompok pemuda itu dan apa motif dari aksi tersebut. Terhadap hal ini telah diterjunkan tim untuk melakukan penyisiran ke lokasi-lokasi ataupun tempat yang diduga menjadi sarang ataupun kelompok daripada pemuda-pemuda yang akan melakukan aksi keonaran tersebut. Hingga saat ini pihak Polda Banten sudah mengamankan beberapa pemuda yang diduga ada di video itu. 4 orang yang diamankan di Polres Kabupaten masih diperiksa, sedangkan 1 orang di Polres Serang Kota juga sedang diperiksa untuk mendalami motif aksi tersebut. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Petugas kepolisian menggencarkan razia kendaraan dengan knalpot bising, khususnya di kawasan sekitar Istana Negara. Razia ini digelar pasca video rombongan pemotor yang ditindak oleh Pas Pampres viral di media sosial. Ditlantas Polda Metro Jaya menertibkan sejumlah kendaraan di kawasan sekitar Istana Negara, Jakarta. Kendaraan-kendaraan dengan knalpot bising ini dilarang untuk melewati ruas jalan Ring 1. Sejak razia digelar Sabtu malam, tercatat sedikitnya 17 sepeda motor ditindak. Tiap hari, mulai dari malam Sabtu, Sabtunya, malam Minggu, hari Minggunya. Itu sasaran kita knalpot bising. Ya, knalpot custom yang nggak sesuai dengan standarnya sepeda motor tersebut, Mbak. Iya, salah satunya balap liar lah. Kalau dibilang balap liar, itu paling kecepatan kali ya 60-70 ya. 60-70 karena dia di jalan umum ini kelihatannya kencang. Tapi kan dia kecepatan cuma itu. Tapi kan sangat membahayakan. Sangat membahayakan karena ini jalan umum, ini jalanan ini jalan dipakai untuk semua pengguna jalan, Mas. Selain menertibkan kendaraan dengan knalpot bising, razia ini akan dilakukan setiap hari Sabtu dan Minggu untuk mencegah balap liar dan konvoi kendaraan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Diduga supir mabuk, kendaraan bajai terguling di Jalan Layang Slipi, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat. Bahkan, sang supir yang ketakutan dan sempat mengamuk di lokasi nyaris dihakimi warga yang mengamankannya saat berusaha kabur. Sopir bajai ini tidak berkutik saat diamankan warga Slipi, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat pada Minggu pagi. Bahkan sopir ini nyaris dihakimi warga karena sempat mengamuk dan melukai salah satu warga ketika dirinya hendak diamankan.
Diduga sopir ini dalam kondisi pengaruh minuman keras saat mengendarai kendaraannya hingga mengakibatkan kecelakaan. Nggak mau, kalau nggak mau. Kamu sadar dulu, ayah. Ingat istri kamu lagi mengandung. Istri sopir bersama putranya yang datang ke lokasi hanya bisa menangis melihat kondisi suaminya. Akhirnya ya dia takut, ikutin warga, dia lari. Padahal nggak kenapa-napa, ada penumpangnya juga. Sempat ngamuk tadi dia? Ngamuk. Banyak yang kejar juga sama. Karena dia takut, Bang. Bukan masalah ini, karena dia takut. Takut dihubungi masa. Penumpangnya sendiri gimana, Bang? Hah? Ada penumpang nggak bajainya? Ada, penumpangnya ada. Dalam insiden ini, seorang penumpang bajai yang terguling mengalami luka ringan dan dibawa warga ke klinik terdekat. Sementara guna menghindari amuk warga, kepolisian Polsek Palmerah, Jakarta Barat langsung mengamankan sopir. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan sebuah pohon besar tumbang dan menimpa sebuah toko di Palmerah, Jakarta Barat. Akibat pohon tumbang, arus kendaraan tersendat. Sebuah pohon beringin setinggi 20 meter yang terletak di Jalan Budi Raya, Palmerah, Jakarta Barat, tumbang setelah diterjang angin kencang disertai hujan pada Minggu sore. Selain mengakibatkan arus kendaraan tersendat, pohon tumbang menimpa sebuah toko tak jauh dari lokasi. Dengan menggunakan gergaji mesin, petugas pemadam kebakaran dan pertamanan serta kehutanan pemerintah kota Jakarta Barat mengevakuasi pohon. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pohon tumbangnya diakibatkan tadi ada hujan deras berserta angin. Ini pohon jenis apa, Bang? Pohonnya jenis beringin. Tingginya, Bang, kira-kira, Bang, atau lebarnya, Bang? Tingginya sekitar 20 meter lah. Sementara itu pemirsa, 4 orang tewas dan 4 lainnya luka berat akibat sebuah mobil tertimpa pohon tumbang di Pemalang, Jawa Tengah. Proses evakuasi berlangsung dramatis dengan menggunakan sejumlah alat berat. Upaya evakuasi korban yang terjepit dalam badan mobil yang tertimpa pohon tumbang di Jalan Raya Semingkir, Pemalang, Jawa Tengah berlangsung dramatis. Petugas harus berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi korban yang masih hidup, walau dalam keadaan terjepit badan mobil. Ukuran pohon tumbang yang sangat besar menyulitkan proses evakuasi. Petugas SAR, polisi, dan warga bahu-membahu menyingkirkan batang pohon yang menimpa mobil. Setelah batang pohon berhasil disingkirkan, petugas menarik mobil untuk bisa mengevakuasi korban terjepit. Usai 2 jam berjibaku, tim gabungan yang dibantu warga berhasil mengevakuasi korban. 4 orang tewas di lokasi kejadian, sementara 4 lainnya terluka berat dan dilarikan ke rumah sakit. Mobil KPM Avanza tertimpa pohon tumbang. Untuk korban ada 8, masing-masing meninggal dunia 4 orang, 2 orang luka berat, 2 orang luka ringan. Sekarang masih dalam perawatan atau otopsi di Rumah Sakit Magelang Andungal. Terima kasih. Anak kecil 3 ya? Sama Om Aji apa enggak? Di antara korban luka terdapat anak-anak yang menjadi penumpang dalam mobil. Tumbangnya pohon yang menimpa kendaraan ini terjadi saat hujan deras. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono, iNews melaporkan. Pemirsa, bocah 8 tahun korban terseret arus sungai di Kota Palopo, Sulawesi Selatan ditemukan tewas. Selain menemukan 1 korban tewas, petugas masih mencari 1 rekan korban yang hilang. Jasad Nur Faisa, bocah perempuan berusia 8 tahun berhasil dievakuasi petugas setelah terseret arus sungai Latupa sejauh 3 km. Saat ditemukan, jasad korban tersangkut ranting pohon. Oleh tim SAR, bocah wanita ini langsung dibawa menuju rumah korban di Kota Palopo. Selain Nur Faisa, terdapat 1 rekan korban yang hilang dan masih dalam pencarian petugas. Sementara 2 korban lainnya selamat.
Jatuhnya korban ada 4 orang, tapi 2 selamat, 2 sementara dalam pencarian. Mereka lagi mandi-mandi, kebetulan ada air bah dari atas, 1 sudah ditemukan, 1 dalam pencarian. Kalau kondisi korban terakhir yang ditemukan, Pak? Kondisi korban atas nama Ica, Nur Faisa, ditemukan meninggal dibawa ke rumah duka. Peristiwa terseretnya jasad 4 bocah di Palopo, Sulawesi Selatan ini terjadi saat Nur Faisa bersama saudara dan 2 rekannya tengah bermain di sungai. Dengan tiba-tiba arus sungai meluap dan menyeret korban bersama 3 bocah lainnya. 2 rekan korban berhasil selamat setelah sempat ditolong warga, sementara Nur Faisa meninggal dan 1 rekan korban bernama Murni masih dalam pencarian. Rencananya pencarian akan kembali dilakukan hari ini hingga ke muara sungai. Dari kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, jalan utama yang menghubungkan Kabupaten Malang dan Kediri amblas selebar 6 meter. Akibatnya jalur penghubung tersebut ditutup untuk sementara waktu. Para pengendara mobil ini terpaksa putar balik lantaran jalur utama yang menghubungkan Kabupaten Malang dan Kediri ambles selebar 6 meter. Jalan penghubung ini ambles akibat tergerus air Sungai Konto yang mengalir di sisi timur jalan. Kondisi ini diperparah dengan hujan deras yang mengguyur wilayah Malang sejak Sabtu siang. Saat ini jalan hanya bisa dilalui kendaraan roda 2 saja. Hujan semakin deras, airnya mengalir ke telengsengan itu, akhirnya telengsengnya bisa ambruk. Proses perbaikan jalan penghubung Malang Kediri tengah dikebut dan ditargetkan selesai dalam 1 pekan. Namun proses perbaikan ini terkendala banyaknya sumber mata air yang terdapat di bawah jalan. Pak, ini apakah memang jalur air, Pak, di sini ini, Pak? Iya, memang jalur air sini. Jadi airnya itu tidak bisa menyatu, jadi airnya menyebar sehingga sulit untuk dikondisikan, sehingga agak susah untuk. Putusnya jalur penghubung ini mengakibatkan terganggunya arus angkutan pasokan bahan baku dari wilayah Kabupaten Malang ke Kabupaten Kediri. Sebagian kendaraan terpaksa harus melewati jalur alternatif melalui perkampungan. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Seorang buruh tani di Jember, Jawa Timur membacok temannya yang merupakan penjaga makam hingga tewas. Pelaku cemburu karena korban menjalin asmara dengan istrinya. Sukari, seorang penjaga makam di Desa Cakru, Jember, Jawa Timur ini akhirnya meninggal dunia usai sempat dirawat di puskesmas. Sukari dibacok Tauhid, seorang buruh tani yang merupakan temannya sendiri. Pembacokan dilakukan Tauhid lantaran cemburu istrinya menjalin asmara dengan Sukari selama 6 tahun. Dilarikan ke sini masih hidup bernapas ya, masih orang lain. Sebenarnya itu masih sering bareng. Usai kejadian, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara dan menyita celurit milik pelaku. Pelaku kini diamankan di Polsek Kencong untuk diproses secara hukum. Dari Jember, Jawa Timur, Babang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, mayat pria ditemukan warga terbungkus karung di kebun milik warga. Ya, penemuan mayat tanpa identitas ini menggemparkan warga Goa, Sulawesi Selatan. Dusun Biring Romang, Desa Panaikang, Goa, Sulawesi Selatan, dihebohkan dengan penemuan jasad pria dalam karung di kebun salah seorang warga. Saat ditemukan, jasad korban sudah mengeluarkan bau busuk. Terdapat luka tusuk di tubuh korban. Penemuan berawal saat seorang warga melintas di kebun dan mencium bau busuk yang berasal dari dalam karung. Setelah dibuka, warga terkejut karena karung tersebut berisi jasad seorang pria. Menurut kepala dusun setempat, sebelumnya salah seorang warga sempat melaporkan kehilangan anggota keluarganya. Pak Desa bilang ada ini warga yang melapor sudah 2 hari ini warga hilang. Kita sepakat cari sama-sama. Hingga kini polisi masih mengumpulkan barang bukti untuk menemukan pelaku dan mengungkap motif pembunuhan sadis ini. Ini dugaan
ini? Sementara kita dalami, sementara kita lakukan penyelidikan. Terakhir kita lakukan olah TKP. Ditemukan di kebun, kondisi dalam karung. Dalam karung. Guna penyelidikan lebih lanjut, jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk diotopsi. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ayus melaporkan. Pemirsa, puluhan kader DPD Partai Demokrat DKI Jakarta membubuhkan cap jempol darah sebagai dukungan kepada AHY. Iya, News Pagi masih akan kembali dengan informasi lengkapnya usai jeda.